Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di suatu pagi yang sejuk di sebuah desa yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan sungai yang mengalir jernih, seorang anak muda bernama Arka sedang duduk di tepi jurang, menatap ke horizon yang tak berujung. Udara pagi yang segar membawa ketenangan di dalam hatinya. Namun pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Arka adalah seorang pemuda yang terlahir dengan rasa ingin tahu yang besar. Sejak kecil, dia selalu tertarik pada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Mulai dari langit yang biru, bintang-bintang yang berkelip di malam hari, hingga bintang jatuh yang terkadang menyinari malam yang gelap. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya terjaga hingga larut malam. Perasaan bahwa apa yang dia pelajari dari buku-buku sains tidak sepenuhnya menjelaskan segala hal yang ada di dunia ini. Di sekolah, Arka telah diajarkan bahwa semua fenomena alam memiliki penjelasan logis dan rasional yang dapat dipahami dengan akal manusia. Tetapi, seiring bertumbuhnya usia, dia mulai merasakan adanya kekosongan dalam pemahaman tersebut. Apakah sains benar-benar bisa menjelaskan segalanya? Apakah ada hal-hal yang melampaui penjelasan rasional yang selama ini dia pelajari? Pada suatu malam yang penuh dengan bulan purnama, Arka memutuskan untuk pergi ke perpustakaan tua yang terletak di ujung desa. Perpustakaan itu sudah lama tidak dikunjungi, dan sebagian besar bukunya telah usang dimakan waktu. Namun, di dalam perpustakaan itu terdapat sebuah buku tua yang berjudul Fakta Semesta dan Keajaiban Alam. Buku itu tampak sangat berbeda dari buku-buku ilmiah lainnya yang biasa Arka temui. Sampulnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat tua dengan tulisan yang memudar membuatnya merasa seolah-olah buku itu menyimpan rahasia besar. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Arka membuka halaman pertama buku itu. Tulisannya sangat berbeda dengan apa yang dia pelajari di sekolah. Tidak ada rumus-rumus matematika yang rumit atau teori-teori yang panjang lebar. Buku ini berbicara tentang asal-usul kehidupan, semesta, dan kenyataan yang lebih besar dari apa yang terlihat oleh mata manusia. Di dalamnya, ada cerita tentang bagaimana semesta ini tercipta dan bagaimana manusia, sebagai bagian dari alam semesta, terhubung dengan segala hal yang ada di dalamnya. Semesta ini tidak hanya ada untuk dipahami, tetapi untuk dirasakan. Tulis buku itu. Setiap bintang yang berkelip di langit, setiap hembusan angin yang datang dari pegunungan, dan setiap tetes air yang mengalir di sungai adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar. Kita semua terhubung dalam jalinan tak terlihat, dan dalam ketidakpastian, kita menemukan kebenaran. Arka merasa seperti ada sesuatu yang terbuka di hadapannya. Dia merasakan sebuah keajaiban yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sains, meskipun luar biasa dalam menjelaskan mekanisme alam, sepertinya tidak bisa menangkap esensi yang lebih dalam dari kehidupan itu sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan rumus dan teori. Pada pagi berikutnya, Arka berjalan menuju puncak bukit yang ada di dekat desa. Dia ingin melihat dunia dari perspektif yang berbeda, ingin merasakan kedamaian yang selalu dicarinya. Dari atas bukit itu, dia bisa melihat seluruh desa, sungai yang berkelok-kelok, dan pegunungan yang menjulang tinggi. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ketika dia menatap langit, Arka merasakan adanya kedekatan yang aneh dengan alam semesta. Seakan-akan langit dan bumi bersatu dalam harmoni yang tak terucapkan. Tidak ada penjelasan logis yang bisa menyentuh perasaan ini, pikir Arka. Sains hanya memberikan jawaban tentang bagaimana sesuatu terjadi, tetapi tidak memberitahu kita mengapa kita merasakannya. Dia merenung lebih dalam, mencoba mencari tahu lebih lanjut. Apa yang selama ini dia anggap sebagai kebenaran? Apakah mungkin itu hanya sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar? Apakah mungkin ada hal-hal yang berada di luar batasan logika dan pengetahuan manusia? Dalam pencariannya, Arka mulai merasakan bahwa semesta ini bukan hanya tempat yang bisa dipelajari, tetapi juga sesuatu yang harus dihargai, dipahami, dan dirasakan dengan hati. Di sebuah ruang yang penuh dengan buku-buku tentang filsafat dan ilmu pengetahuan, Arka bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai Guru Satria. Guru Satria adalah sosok yang sangat dihormati di desa mereka karena kebijaksanaannya yang mendalam.
Ia adalah orang yang telah menjalani hidup penuh dengan pencarian spiritual dan pengetahuan. Banyak orang yang datang kepadanya untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan hidup mereka, dan Arka pun tidak terkecuali. Guru Satria, kata Arka dengan penuh harap, saya merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sains. Sesuatu yang melampaui pengetahuan kita tentang dunia ini. Adakah yang bisa menjelaskan itu? Guru Satria tersenyum bijak, matanya yang penuh kedamaian menatap Arka dengan penuh perhatian. Anakku, jawabnya, sains adalah jalan untuk memahami bagaimana dunia bekerja, namun kehidupan tidak hanya tentang mekanisme. Ada dimensi lain yang melibatkan hati, jiwa, dan kesadaran. Kita tidak bisa hanya bergantung pada apa yang bisa dijelaskan dengan rumus atau teori. Semesta ini penuh dengan misteri yang tidak bisa kita ukur dengan alat ukur manusia. Arka mendengarkan dengan seksama, hatinya terbuka pada kata-kata Guru Satria. Terkadang, dalam pencarian kita akan jawaban, kita melupakan hal-hal yang lebih dalam dari apa yang bisa kita lihat dengan mata. Arka mulai menyadari bahwa pencariannya tidak hanya tentang memahami semesta secara intelektual, tetapi juga tentang merasakannya secara spiritual. Kehidupan semesta ini memang penuh dengan teka-teki. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, namun bukan berarti itu tidak ada. Fakta-fakta semesta yang kadang membantah penjelasan ilmiah justru membawa kita pada pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Arka semakin yakin bahwa semesta ini lebih dari sekadar hasil perhitungan dan teori. Setiap makhluk hidup, setiap batu, setiap bintang, dan setiap hembusan angin memiliki cerita yang lebih dalam untuk kita pahami. Semesta ini mengajarkan kita bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dipahami hanya dengan akal. Kita perlu merasakannya dengan hati dan jiwa kita. Kita harus berani untuk melihat dunia ini bukan hanya dengan mata fisik, tetapi dengan mata batin kita. Dan mungkin, pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa kebenaran sejati tidak hanya terletak pada pengetahuan yang kita miliki, tetapi pada cara kita merasakan dan menghidupi kehidupan itu sendiri. Setelah percakapan dengan Guru Satria, Arka merasa seolah-olah sebuah tabir terbuka di hadapannya. Pencariannya selama ini yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan rasional, tiba-tiba terasa tidak lengkap. Ternyata, hidup tidak hanya sekadar menjawab pertanyaan dengan logika dan teori, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih mendalam, yang harus dirasakan. Namun, apa yang dirasakan itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau rumus ilmiah. Itu adalah pengalaman pribadi, pengalaman yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bersedia membuka hati dan jiwanya untuk menerima semesta dalam seluruh keajaibannya. Pada suatu pagi, Arka melanjutkan perjalanannya untuk menggali lebih dalam tentang misteri yang ada. Kali ini, ia berjalan ke sebuah gua yang terletak di pinggiran desa. Gua itu dikenal sebagai tempat yang penuh dengan sejarah dan legenda. Konon, gua tersebut pernah menjadi tempat bertapa seorang bijak zaman dahulu yang dikenal dengan nama Jenderal Surya Sakti, yang menemukan keseimbangan antara pikiran rasional dan spiritualitas. Arka merasa penasaran, apakah di sana ia akan menemukan sesuatu yang bisa membantunya menjawab pencariannya. Setibanya di mulut gua, Arka merasa sebuah ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Udara yang dingin dan lembab seakan membawa dia ke dalam dimensi waktu yang berbeda. Suara alam di luar tiba-tiba hilang, dan yang ada hanya gema langkahnya yang bergema di sepanjang dinding gua. Di dalam gua, Arka menemukan sebuah batu besar yang tampaknya digunakan sebagai altar untuk meditasi. Batu itu tampak usang, namun ada sesuatu yang memancarkan kekuatan dari sana. Dia duduk di atas batu itu dan mulai merenung, mencoba menyatukan pikiran dan hatinya. Semakin dalam ia merenung, semakin ia merasa bahwa semesta ini bukan hanya tentang hukum fisika yang ditemukan oleh para ilmuwan, tetapi juga tentang sebuah keharmonisan yang lebih besar, suatu kesatuan antara manusia dan alam semesta yang tak terpisahkan. Arka mulai merasakan getaran-getaran halus di dalam tubuhnya, seolah-olah semesta sedang berbicara kepadanya, mengungkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. "Apa yang kamu cari, Arka?" Tiba-tiba suara itu terdengar, membuatnya terkejut. Itu bukan suara yang berasal dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Arka merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, memanggilnya untuk lebih dalam merenungkan pencariannya. Apakah ini tentang semesta?
Tentang kehidupan, tanya Arka dalam hatinya, meskipun tahu bahwa tidak ada jawaban langsung yang akan diberikan. Namun, dalam keheningan itu, ia merasakan jawaban yang datang bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam perasaan yang menenangkan. Ada pemahaman yang dalam, pemahaman yang melampaui segala pengetahuan yang ia peroleh dari buku-buku ilmiah. Bertahun-tahun Arka belajar tentang dunia fisika, tentang teori relativitas, hukum gravitasi, dan prinsip-prinsip kimia. Namun, selama ini, ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar terlewatkan. Suatu kesadaran yang tidak bisa dijelaskan oleh rumus dan angka-angka. Bukankah hidup itu sendiri penuh dengan misteri yang tidak dapat dijelaskan? Mengapa kita ada? Apa tujuan kita? Semua teori yang ada tidak dapat sepenuhnya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Arka teringat kembali kepada kata-kata guru Satria, yang mengatakan bahwa sains adalah jalan untuk memahami bagaimana dunia bekerja, tetapi hidup ini lebih dari sekadar itu. Ternyata, semakin banyak yang kita pahami, semakin kita menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang belum kita ketahui. Semesta ini lebih luas dari yang kita bayangkan. Ada dimensi yang melampaui pengetahuan manusia, dan kadang-kadang, kita hanya perlu merasakannya. Sejak saat itu, Arka mulai mengamati dunia dengan cara yang berbeda. Dia tidak hanya memikirkan fenomena alam dalam konteks fisika atau biologi, tetapi juga mencoba untuk merasakannya. Seperti saat ia melihat matahari terbenam di balik pegunungan, bukan hanya sebagai peristiwa astronomi, tetapi sebagai simbol siklus kehidupan yang tak terhindarkan. Atau saat ia mendengarkan aliran sungai yang tenang, ia merasakan aliran hidup yang terus bergerak, tak terhenti, membawa segala sesuatu di sepanjang jalanannya. Pada suatu malam, saat duduk di bawah langit yang penuh bintang, Arka bertanya pada dirinya sendiri, apa yang lebih penting, untuk mengetahui atau untuk merasakan? Selama ini, ia terlalu fokus pada pencarian jawaban rasional dan ilmiah. Namun dalam perjalanannya, ia mulai menyadari bahwa kadang-kadang, jawaban tidak selalu berupa fakta atau angka, tetapi berupa perasaan yang mendalam, yang hanya bisa ditemukan melalui pengalaman langsung. Bintang-bintang yang berkelip di langit malam tampak seperti simbol dari semua misteri yang ada di alam semesta. Mereka jauh di sana, namun pada saat yang sama, mereka juga dekat dengan kita, karena kita semua terhubung oleh jaringan energi yang tak terlihat. Semesta ini adalah ruang yang penuh dengan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sains. Sebagian dari keajaiban itu adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan, bukan dihitung. Pada suatu pagi yang cerah, Arka kembali bertemu dengan guru Satria untuk berbagi perasaan dan pemikirannya. "Guru," kata Arka, "saya merasa seperti telah menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada apa yang saya pelajari di sekolah. Semesta ini bukan hanya tentang fisika dan teori-teori, tetapi juga tentang merasakannya. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, tetapi saya mulai merasa bahwa itulah inti dari kehidupan. Kita semua terhubung dengan semesta, dengan alam, dengan kehidupan itu sendiri." Guru Satria tersenyum penuh arti. "Anakku," ujarnya dengan lembut, "apa yang kamu rasakan itu adalah kebenaran yang telah diketahui oleh para bijak sejak zaman dahulu. Sains memberi kita pemahaman tentang bagaimana dunia ini berfungsi, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa dunia ini ada, atau mengapa kita ada di dalamnya. Terkadang, kita harus melepaskan pemikiran rasional dan membuka diri kepada hal-hal yang lebih besar, keajaiban yang datang dari semesta itu sendiri." Arka merenung dalam-dalam. Ia kini sadar bahwa hidup ini adalah tentang keseimbangan antara pengetahuan dan perasaan, antara logika dan intuisi. Sains memang memberikan banyak jawaban, tetapi kehidupan bukan hanya tentang jawaban-jawaban itu. Kehidupan adalah tentang merasakan, mengalami, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Di suatu pagi yang cerah, dengan langit biru yang luas di atasnya, Arka merasa terhubung dengan alam semesta. Ia tahu bahwa pencariannya masih jauh dari selesai. Namun ia sudah menemukan kunci untuk membuka pintu keajaiban kehidupan. Semesta ini, meskipun penuh dengan misteri yang membantah sains, adalah tempat yang luar biasa. Tempat di mana setiap bintang yang berkelip, setiap pohon yang tumbuh, dan setiap makhluk hidup yang ada,
memiliki cerita dan tujuan yang tak terungkapkan oleh teori-teori ilmiah. Dan Arka akhirnya mengerti bahwa untuk benar-benar memahami kehidupan, kita harus belajar untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga merasakan. Beberapa minggu setelah percakapan terakhirnya dengan guru Satria, Arka mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam cara dia melihat dunia. Pencariannya, yang sebelumnya berfokus pada pengetahuan rasional dan logis, kini telah berkembang menjadi perjalanan spiritual yang lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa tidak ada satu kebenaran mutlak yang bisa dijelaskan hanya dengan angka, rumus, atau teori ilmiah. Kebenaran itu lebih kompleks, lebih luas, dan lebih mendalam, dan kunci untuk memahaminya terletak pada keseimbangan antara akal dan perasaan, antara sains dan spiritualitas. Arka memutuskan untuk kembali ke desa dan berbicara dengan orang-orang yang selama ini ia kenal. Ia merasa bahwa pengalamannya ini tidak hanya bisa dinikmati sendiri, tetapi juga harus dibagikan. Di tengah-tengah kegelisahan tentang bagaimana semesta ini bekerja dan bagaimana kehidupan seharusnya dijalani, Arka ingin orang-orang di sekitarnya juga merasakan pemahaman baru yang ia temukan. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Banyak orang, terutama mereka yang telah terbiasa dengan pengetahuan ilmiah yang solid, mungkin merasa sulit menerima bahwa ada hal-hal yang melampaui pengetahuan itu. Pada suatu malam yang tenang, Arka mengumpulkan beberapa orang desa di bawah langit yang penuh bintang. Di sekitar api unggun, mereka duduk berkelompok, mengobrol ringan tentang kehidupan. Namun, Arka merasa perlu untuk membagikan sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang bisa menggugah pemahaman mereka tentang dunia. Dengan suara yang penuh keyakinan, Arka mulai berbicara. "Teman-teman," kata Arka, "selama ini kita hidup dengan banyak pengetahuan tentang bagaimana dunia bekerja. Kita tahu tentang hukum gravitasi, tentang teori relativitas, tentang bagaimana tubuh kita bekerja. Kita tahu bagaimana bintang-bintang bergerak di langit, dan bagaimana bumi berputar mengelilingi matahari. Semua itu adalah pengetahuan yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan, bahwa pengetahuan itu tidak menjawab semua pertanyaan kita tentang kehidupan." Mereka yang duduk di sekitar api unggun mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Arka melanjutkan, "Sains memberi kita pemahaman tentang bagaimana alam semesta ini berfungsi, tetapi ia tidak memberitahu kita mengapa kita ada di sini, apa tujuan hidup kita, dan bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika dan angka. Ada dimensi dalam hidup ini yang lebih besar dari apa yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia." Beberapa orang mengangguk, namun beberapa yang lain tampak bingung. Salah satu dari mereka bertanya, "Arka, jika itu benar, lalu apa yang harus kita percayai? Bagaimana kita bisa tahu apa yang benar dan salah jika kita hanya mengandalkan perasaan atau intuisi?" Arka tersenyum bijak. "Itulah tantangan terbesar. Tidak ada jawaban yang sederhana. Kita harus menemukan keseimbangan antara pemikiran rasional dan perasaan kita. Sains memberi kita alat untuk memahami dunia fisik, tetapi kita juga harus membuka diri untuk merasakan dunia secara lebih mendalam, untuk merasakan hubungan kita dengan alam semesta, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri." "Jadi, bagaimana kita bisa merasakannya?" tanya seorang wanita yang duduk di sebelah Arka. "Itulah perjalanan hidup yang harus kita jalani," jawab Arka. "Kita mulai dengan membuka mata batin kita, bukan hanya mata fisik. Kita mulai dengan mendengarkan suara hati kita, merasakan kehadiran alam, merasakan keterhubungan kita dengan segala yang ada di sekitar kita. Ketika kita belajar untuk merasakannya, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih indah dan lebih bermakna daripada apa yang bisa dijelaskan oleh sains." Suasana sekitar api unggun semakin hening. Semua orang tampak merenung, mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengetahuan yang selama ini mereka pelajari. Ada misteri yang lebih mendalam dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Arka melanjutkan perjalanannya, namun kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan semesta. Ia tahu bahwa pencariannya bukanlah tentang menemukan satu jawaban pasti, melainkan tentang membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Dalam perjalanan hidup ini, ia akan terus belajar,
Belajar tidak hanya dengan akal, tetapi juga dengan hati dan jiwa. Suatu pagi, saat Arka berjalan di tepi sungai, ia melihat air yang mengalir tenang, mengelilingi batu-batu besar dan pepohonan yang ada di sepanjang aliran. Ia duduk di batu besar yang ada di tepi sungai itu dan menatap air yang terus mengalir. Arka merasakan sebuah perasaan damai yang mendalam. Air itu tidak berusaha melawan batu-batu yang ada di jalannya. Ia hanya mengalir, mengikuti jalur yang telah ditentukan oleh alam. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Air itu mengalir dengan tenang, mengetahui bahwa ia adalah bagian dari aliran yang lebih besar. Arka tiba-tiba merasa bahwa hidup ini adalah seperti aliran air itu. Tidak perlu melawan, tetapi perlu mengikuti alur alami yang telah ditentukan semesta. Seperti air, kita harus belajar untuk mengalir dengan kehidupan, menerima segala hal yang datang, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Kita bukanlah pemilik segalanya, tetapi hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar, yang melampaui segala pengetahuan kita. Kehidupan memang penuh dengan misteri yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika atau sains. Semesta ini lebih besar dan lebih rumit daripada apa yang bisa kita pahami. Namun, ada satu hal yang pasti. Kita semua terhubung oleh sesuatu yang tak terlihat, oleh kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita adalah bagian dari semesta yang sedang berkembang, dan kita memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan yang ada. Arka kini memahami bahwa, meskipun sains memberikan banyak pengetahuan yang berguna, kita tidak bisa hanya bergantung padanya untuk memahami kehidupan. Kita harus membuka diri untuk merasakan dunia ini dengan hati kita, untuk melihat keajaiban-keajaiban yang tersembunyi di dalam setiap detik kehidupan. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari semesta yang tak terhingga, dan dalam keterhubungan itu, kita menemukan makna sejati dari hidup kita. Semesta ini tidak hanya bisa dijelaskan dengan teori dan rumus. Ia lebih dari itu. Ia adalah misteri yang harus kita rasakan, jalani, dan hargai. Dan dalam perjalanan itu, kita akan menemukan bahwa jawabannya bukan hanya di luar sana, tetapi juga ada di dalam diri kita sendiri.